Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di kebun bibit dari DLH Kabupaten Sukamara. Kebun bibit ini atau nursery ini adalah merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh Kabupaten Sukamara. Dan perlu kami sampaikan bahwa fungsi utama dari RTH ini, dari kebun bibit ini atau laboratorium RTH ini adalah untuk tempat budidaya tanaman penghijauan dan produksi bibit tanaman. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat untuk menampung sementara tanaman penghijauan. Jadi kami saat ini juga memiliki kerjasama dengan persemaian permanen dari BBDAS HL di Pulang Pisau, yang mana kita bermohon ke sana. Setelah diproduksi di persemaian permanen, selanjutnya kita akan tampung dan tempatkan di sini, yang selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk program rehabilitasi hutan dan lahan untuk revitalisasi di seluruh Kabupaten Sukamara. Kemudian rekan-rekan sekalian, fungsi yang lainnya adalah sebagai penunjang atau fungsi sekundernya untuk ruang publik, untuk edukasi dan tempat rekreasi, dan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan atau ekologis dan estetika. Jadi inilah RTH yang ada di tempat kita, bagian dari RTH yang mana sebagai tempat untuk menghasilkan produksi tanaman-tanaman untuk menyupport semua kegiatan yang ada di Kabupaten Sukamara. Demikian, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah sampai di persemaian permanen BBDAS di daerah Pulang Pisau. Saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat bagaimana salah satu upaya kita untuk memproduksi tanaman yang ada di persemaian permanen. Ini di belakang kita adalah lokasi persemaian permanen. Mari kita lihat ke dalam ya. Ini persemaian permanen Desa Kembang Nusa, Kecamatan Jadilan Raya, Kabupaten Pulang Pisau, yang ada di bawah Balai Polan, daerah Lindung Sungai dan Hutan Lindung Kahayan, BBDAS HL Kahayan. Kita nanti akan mendapat penjelasan apa saja yang ada di sini, karena sekali lagi kebun bibit yang dimiliki oleh DLH salah satunya dipasok dari persemaian permanen yang ada di wilayah Kembang Nusa ini. Kita lihat. Oh, di pinggir-pinggir jalan dari mana kan? Walaupun dari Pulang Pisau. Saya mau kenalkan Pak Tamrin dari BBDAS. Pak Tamrin, di depan kita ini apa Pak Tamrin? Ini bibit durian Pak, durian dari Kasongan, ada yang dari Muara Tewe, terus mungkin banyak lagi jenis bibit lain. Nanti coba kita lihat ke dalam ya. Ya. Ini yang barusan kita lihat, belangiran petai. Ini usia berapa minggu ini? Berapa bulan ini kira-kira Pak? Ini baru setengah bulan. Setengah bulan ya. Setengah bulan. Biasanya siap untuk diminta atau dikeluarkan? Kalau ini bisa 4 bulanan, kalau yang dari anakan 4 bulan udah siap ya. Ya. 4 bulan. Kalau dari cabutan 2 bulan siap. Ya. Teman-teman sekalian, kalau mau lihat yang baru ditanam 2 hari, ini petai ini. Nah, bahkan saya mencium baunya, bau petainya nih, cium banget nih. Kita berjalan di tengah Sengon. Rambai. Apa ini? Rambai. Oh, rambai. Rambai. Yang udah siap ya, sengon, rambai. Rambesi sudah ada, Pak? Ya. Rambesi. Rambesi Rambesi ada ya. Iya. Sengon, rambai, rambesi udah siap.
Permisi ya Ibu. Ini rambai. Nah ini tram besi. Kemarin kami ini kekurangan. Sebenarnya banyak permintaan tram besi dan lokasi yang mau kami lanjutkan. Sudah banyak yang juga tanam, cuman kurang. Ada belakangan juga. Ada ya Pak. Nah tram besi ini. Karena di pinggir jalan yang mau ke arah Jila itu kemarin mereka minta juga tram besi. Mau kita lanjutkan lagi. Di dalam kota juga kita ada tram besi yang sudah ada, kurang belum bisa kami lanjutkan. Sengaja kami kosongkan dulu. Nah, di sini juga tersedia pinang. Ternyata juga ada dari masyarakat di tempat lain yang meminta, sehingga juga diproduksi di persemaian permanen ini. Ini yang sudah umur berapa bulan ini Pak? Ini 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Sedangkan ini pulai. Ya. Gimana Pak Napariansa? Kali karena kesannya begini. Ya. Kalau kita lihat di sini memang permanen sekali ini pembibitannya. Iya. Sangat bagus. Kalau bisa diterapkan di daerah kita malah lebih bagus lagi. Ya. Karena kondisi tanah kita sedikit subur di sana. Ini tanaman sudah tinggi nih di Lutung. Persiapan untuk kunjungan Bapak Presiden. Nanti kalau mau nanam di mana Pak Endo? Di Tanjung Puting, Pak. Di Tanjung Puting katanya. Iya. Ya. Sudah tinggi, sudah bagus. Dua jenis saja kan, Pak? Bagian dari area sedikit ya. Jadi produktif ya. Ya, Teman sekalian, salah satu tanaman di Kalimantan ini yang terkenal dengan kekuatannya yaitu kayu besi atau kayu unggul. Dan di sini juga ada dibibitkan. Nanti kita coba akan usahakan kembali untuk ditanam di daerah. Ini coba kayu yang sangat kuat yang berasal dari Kalimantan. Ya, ini tanamannya, ini pohonnya masih anak. Ketapang Kencana Betul. baru-baru juga ini. Ketapang Kencana kami kemarin juga banyak dapat. Makanya sekarang setelah kita memperkenalkan Ketapang Kencana di Sukamara, beberapa lokasi udah identik dengan Ketapang Kencana. Dulu orang tidak tahu itu Ketapang Kencana. Kan di Sukamara cuman saya di depan rumah saya aja ada. Di halaman saya, kemudian kita perkenalkan Ketapang Kencana. Orang tahunya kan ketapang besar. Iya. Nah, kita bawa Ketapang Kencana. Kemudian setelah saya tahu di BPDAS juga ada, oh saya bilang Mbak Rina coba kita bawa. Sekarang ada sepanjang ruas jalan utama itu Ketapang Kencana. Jadi sebagian Sudah mulai kelihatan hasilnya. Bagus Iya. lah, Pak. Iya. Di rumah bagus. Ini juga lokasi-lokasi persemaiannya. Sawo juga ada, Tanjung. Sawo, Tanjung, Ketapang Kencana gitu. Terima kasih. Saya mewakili Tidak Sayur Raya. Sini pesawat kemarin dibangun untuk produksi bibit dalam hal penanganan degradasi lahan, sehingga masyarakat bisa meminta bibit secara gratis dengan persyaratan cukup KTP sama surat tanahnya. Bisa datang ke sini secara gratis, dan untuk instansi dan organisasi lainnya juga sama dengan membuat surat permohonan bisa langsung ke balai. Ini Pak Tamrin bisa. Oh, ya. Terima kasih. Memang ini adalah kegiatan daripada kantor Balai Pengelolaan Das Kahayan yang berada di Palangkaraya. Ini adalah persemaian permanen kami, yang mana tadi sudah dijelaskan dari tim kami bahwa ini memang fungsinya untuk
memproduksi bibit untuk keperluan kegiatan penghijauan atau reboisasi, baik itu instansi maupun lembaga-lembaga lain atau masyarakat lain yang ingin melaksanakan kegiatan penanaman atau penghijauan. Produksi daripada customer kami ini mungkin tadi sudah juga disampaikan kan sambil berjalan bahwa kemampuan produksi di tempat kami itu per tahun 800.000 sampai 1 juta. Tetapi kemampuan untuk melakukan produksi kurang lebih 400 batang. Nah, jadi dalam 1 tahun itu kurang lebih ada 2 kali produksi. Mungkin itu gambaran seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu ingin melakukan permintaan bibit. Permintaan bibit yang jelas tadi sudah disampaikan gratis dengan cara melakukan permohonan dan bibitnya diambil sendiri di lokasi. Nah, mungkin itu Pak sementara. Terima kasih. Ini ulin ya? Ulin. Yang kita tanam ini ulin atau kayu busi kalau orang di Jawa bilangnya. Mudah-mudahan di hari ini hari baik tanaman ini bisa tumbuh sampai 100 tahun lah. 100 tahun itu lah target, mudah-mudahan bisa tumbuh di sini ya Pak ya. Amin. Pegang Pak, saya tutup Pak. Dari gambut, kan ini lemparan tanah ke sini. Enggak, gambut ini. Gambut ya.